Wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama saya di acara kita tercinta Hal Tarif. Tahu nggak tahu, jawab aja, nanti tahu sendiri kok. Pemirsa tahu kenapa saya pakai kayak gini? Merah putih. Nah, itu artinya hari ini, jam sekarang adalah hari kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, kira-kira setelah ini kita bakal nanya apa tentang kemerdekaan Indonesia kepada penduduk yang ada di sekitar sini? Penasaran? Mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Langsung aja ikutin kita. Oke, kita kan sudah jalan-jalan nih, keliling-keliling di sini. Ternyata kita menemukan adik-adik manis nih. Ayo kita lihat. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Baik. Baik. Jadi gini nih, kalian ini kan calon-calon penerus Indonesia kan? Jadi karena hari ini hari kemerdekaan Indonesia, tanggal berapa kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus. Nah, kita punya lagu kemerdekaan yang namanya Indonesia. Tahu nggak siapa yang ngarang lagu Indonesia lah? Siapa? W.R. Supratman. W.R. Supratman. Oke, W.R. Supratman. Yakin? Yakin. Kalau salah gimana? Ya salahnya sampean. Loh, salahnya sampean. Nah, jadi gini nih, hafal lagunya? Coba kita nyanyi bareng-bareng. Yang semangat ya? Oke, coba 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah menanyakan kepada anak-anak di bawah usianya dan mereka mengetahui lagu Indonesia Raya beserta nama pengarangnya. Mari kita cari target selanjutnya. Nah, kita kan udah jalan lagi nih ya. Kita tadi muter-muter terus ketemu abang-abang ganteng yang lagi jogging nih. Langsung aja kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Mas? Sehat-sehat. Dengan Mas siapa? Mas Fahrul Mas Alif. Yansa, Oh, Yansa. Ini kelas berapa semua? Apa sudah kuliah, sudah kerja? kelas 9 SMP. SMP. Kelas 9. Sama semua ya? Iya. Jadi gini nih, Mas. Kita kan hari ini hari kemerdekaan Indonesia nih. Iya. 17 Agustus tahun 45 merdekanya Indonesia. Jadi saya mau nanya nih, tahu nggak lagu Indonesia Raya dikarang oleh siapa? Betul. W.R. Supratman. W.R. Supratman. Gak tahu. Nggak tahu. Iya, Supratman. W.R. tadi. Supratman. Iya. W.R. Supratman? Iya. Yakin? Yakin. Kalau salah gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, kita cari target selanjutnya lagi ya. Oke, kita sudah menemukan target kita yang ketiga. Siapa? Penasaran? Langsung aja kita datangin Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nggih. Namanya siapa Pak? Pak Bahar Pak Bahar. Nggih. Pak Bahar dari mana? dari Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Nggih, jauh-jauh ya ke Bangil. Jadi gini nih Pak. Kita kan hari ini hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Jadi sampean tahu nggak lagu Indonesia Raya itu dikarang oleh siapa? Enggak tahu. Nggak tahu. Enggak tahu.
Oh, lagu Indonesia Raya. Kalau nggak salah Jenderal Sudirman, iya kan? Jenderal Sudirman. Yakin. Jenderal Sudirman. Oke, mari langsung saja kita tanya kepada ahlinya. Untuk lagu Indonesia Raya sendiri, di mana lagu ini senantiasa kita nyanyikan di dalam setiap upacara, baik upacara tersebut bertepatan dengan 17 Agustus maupun upacara tersebut dilaksanakan di hari-hari besar nasional atau di hari Senin di setiap sekolah maupun kantor bupati dan kantor dinas yang lain, di mana lagu Indonesia Raya ini senantiasa dikumandangkan ketika sang saka merah putih mulai ditarik oleh petugas untuk dikibarkan di ujung tiang tertinggi dari tiang tersebut. Maka kita harus ketahui bersama bahwa lagu ini bukanlah lagu yang sembarangan, bukanlah lagu yang dikarang dengan asal-asalan, namun banyak sekali filosofi-filosofi yang terkandung, yang tersimpan di dalamnya, yang maknanya bukan hanya bagus, bukan hanya menggambarkan semangat yang luar biasa, tapi juga menggugah siapapun yang menyanyikannya maupun yang mendengarnya. Lagu Indonesia Raya ini sendiri ditulis dan digubah oleh Wage Rudolf Supratman atau biasa kita kenal dengan singkatan WR Supratman. Kalau kita dulu sering membaca lagu Indonesia Raya ini di SD, mungkin kita dilatih untuk menghafalkannya, kita akan familiar dengan nama WR Supratman. Lagu ini ditulis dan diperkenalkan tepatnya pada Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di Batavia yang saat ini menjadi DKI Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu ini menjadi titik kelahiran pergerakan nasionalis di seluruh Indonesia. Sehingga siapapun yang mendengarnya maka pasti akan tergugah semangatnya untuk membawa Indonesia menuju ke kemerdekaan. Dari 1928 lagu ini diperkenalkan, 1945, 17 tahun lagu ini menjadi sebuah spirit yang mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya, yang mengisi relung-relung hati pemuda pada saat itu untuk menambah semangatnya di dalam berjuang, di dalam belajar, di dalam berusaha menuju kemerdekaan yang diidam-idamkan dan ditunggu-tunggu selama 3,5 abad lamanya. Maka lagu ini sempat dilarang oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Karena pemerintah Belanda takut ada lirik merdeka-merdeka yang ada di dalam lagu tersebut membawa dampak semangat pada generasi muda Indonesia pada saat itu. Namun tetap, walaupun dilarang, lagu ini tetap dinyanyikan di upacara-upacara yang dilakukan pada saat itu, di perkumpulan-perkumpulan pemuda manapun yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Indonesia pada saat itu. Namun lirik merdeka ini diganti dengan kalimat mulia-mulia. Jadi Indonesia Raya bukan merdeka-merdeka tapi mulia-mulia. Karena ketika kita memandangkan lagu tersebut dengan merdeka-merdeka, maka Belanda akan datang dan memberhentikan acara atau kegiatan yang dilaksanakan pada saat itu. Memang saat itu Belanda menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Politik yang dilakukan Belanda pada saat itu namanya politik balas budi atau politik etis, yang dimana rakyat Indonesia sudah mulai diperbolehkan untuk masuk ke sekolah-sekolah, sudah mulai diperbolehkan untuk menerima pendidikan. Bahkan banyak dari mereka juga yang mendapatkan beasiswa untuk dikirim ke negeri Belanda sana. Nah, Wage Rudolf Supratman, karena ketika sekolah dia memiliki hobi, dia memiliki keahlian untuk menggubah lagu, dia senang untuk mengaransemen lagu, dia ingin hobinya tersebut, kesenangannya tersebut juga bisa memberikan semangat di dalam hati setiap pemuda Indonesia dan semua rakyat Indonesia pada saat itu, sehingga lagu Indonesia Raya ini ditulis oleh dia dan disebarkan seluas-luasnya
diperkenalkan seluas-luasnya, dinyanyikan di seluruh acara-acara kepemudaan Indonesia pada saat itu. Dan alhamdulillah dari 1928 ke 1945 ini merupakan waktu yang singkat, melihat kita sudah dijajah selama 3,5 abad, 350 tahun. Namun dari 1928 ke 1945 kita hanya butuh 17 tahun saja untuk bisa merdeka dan bisa merasakan hal yang diidamkan oleh nenek moyang kita, yaitu bisa tumbuh, bisa hidup, bisa melaksanakan kegiatan dalam keadaan menjadi rakyat merdeka, bukan menjadi rakyat yang dijajah oleh negara lain. Dari liriknya juga yang seperti kita ketahui, liriknya ini memiliki filosofi yang sangat dalam. Guru kita, Aduktur Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, di dalam sebuah statementnya pernah mengatakan bahwa lagu ini ditulis dengan maksud kalau kita memahami pilihan kata, diksi di setiap lirik yang ada di dalam lagu tersebut, maka kita harus paham bahwa lagu ini tidak ditulis oleh sembarang orang dan tidak ditulis dengan asal-asalan, namun ada banyak makna, ada banyak hal yang bisa dipetik oleh kita sebagai pemuda dan sebagai rakyat Indonesia, yaitu kita lihat di lirik bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dari situ kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa bangunlah jiwanya, jiwa dulu yang kita bangun. Kepribadian dulu yang kita bangun, hati dulu yang kita bersihkan. Kepribadian, hati, ketika dia sudah tumbuh, maka otomatis badan pun akan bisa menjadi pribadi yang bersemangat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Perbaiki apa yang ada di dalam batin kita, baru setelah itu kita perbaiki apa yang ada di zahir kita, apa yang ada di tampak luar kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini merupakan sebuah semangat yang harus senantiasa dijaga oleh kita, rakyat Indonesia, dalam menyambut 17 Agustus kali ini. Terutama kita sebagai pemuda, jangan terjebak dengan kebiasaan anak muda sekarang yang hanya membangun image, yang hanya flexing ke sana ke sini, yang terdistraksi dengan peradaban-peradaban di era sekarang, di mana tampak luar, image di sosial media itu harus tampak, tapi kita lupa bahwa kepribadian itu harus kita dahulukan, bahwa hati harus kita perbaiki terlebih dahulu. Karena di dalam sebuah hadis juga Rasulullah menjelaskan bahwa ada sebuah darah, ada sebuah gumpalan darah yang ketika dia baik, anggota tubuh ini baik, maka anggota tubuh yang lain akan baik pula. Ala wahiyya al-qalb, yaitu adalah hati yang ada di dalam diri kita. Kita perbaiki hati kita perbaiki jiwa kita, maka kita setelah itu baru memperbaiki raga kita. Jangan tertipu, jangan terdistraksi dengan kebiasaan orang sekarang yang hanya mendahulukan image yang ada di luar, tapi lupa bahwa ada di dalam diri kita yang terlebih dahulu harus kita perbaiki. Kita senantiasa menganggap healing itu ada di luar, healing itu ada di sekitar kita. Padahal healing terbaik adalah healing ke dalam diri sendiri, healing ke dalam raga kita. Kita lihat bahwa ternyata hati kita harus senantiasa kita perbaiki setiap saat agar dia bersih dari sifat iri, dari sifat riya, dari sifat sombong, dan sifat-sifat tercela lainnya. Karena ketika kita sudah memiliki hati yang bersih, otomatis semua hal yang kita lakukan akan dipandu oleh Allah, sehingga semangat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ini menjadi sesuatu yang penting dan kita harus senantiasa terapkan di dalam kehidupan kita belajar, di dalam kehidupan kita berbangsa, di dalam kehidupan kita bernegara, sehingga semuanya bisa bersatu, semuanya bisa bersama membangun negeri ini, semuanya bisa senantiasa mengibarkan merah putih hingga ke pucuk tiang tertinggi. Bukan hanya merah putih itu menjadi simbol tanpa makna, menjadi sebuah simbol yang tidak ada faedahnya untuk kita, tapi merah putih itu kita benar-benar sadari
bahwa merah adalah darah, putih adalah kesucian, menggambarkan bahwa Indonesia lahir dari sebuah niat yang suci. Indonesia lahir dari perjuangan darah para pahlawan. Ini harus kita jaga, dan insya Allah kita sebagai pemuda, kita sebagai santri siap untuk menjaga NKRI ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun